Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you all in a good condition right now. Okay student, Alhamdulillah today Allah still give us health and opportunity to attend to this class. I mean in this video. Salam and salawat are delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who sent by Allah to bring us from darkness to the likeness until today. Okay, well student, before starting our lesson, don't forget to pray to our God. Let's pray together. Pray attitude. Raise your hand and lower your head. Recite doa before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve my knowledge and give me a good understanding in learning today. Amin. Okay, well student, before we next to our lesson, I want to tell you about our budaya sekolah atau yang kita terapkan di sekolah dulu ya, bagi anandaku yang akan ke sekolah. Okay, last week we have a play budaya sekolah, yakni menjaga fasilitas sekolah, atau masih di responsibility ya, menjaga fasilitas sekolah, yaitu tidak mencoret-coret tembok, merusak kursi, mencoret meja, apapun fasilitas yang ada di sekolah ya, ataupun di kelas kita. Oke, dan untuk pekan ini, in this week, yang kita terapkan yaitu saling menasehati dalam kebaikan. Ya, jadi kalau kita melihat teman kita belum baik cara berperilaku ataupun berakhlak, kita boleh menasehati teman kita untuk kebaikannya ya. Oke. Jadi selalu diingat ya, kita sebisa mungkin bisa menasehati teman kita dalam kebaikan. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, our lesson today is chapter 5, asking for permission, atau chapter 5 atau bab 5 tentang asking for permission atau meminta izin ya, permintaan izin. Tapi sebelumnya we have to know our purpose in learning today. Tujuan pembelajaran kita yaitu murid mampu membuat kalimat permintaan izin dalam bahasa Inggris. Ambak, apa manfaatnya bagiku murid mampu mengaplikasikan meminta izin dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam bahasa Inggris ya. Key concept yaitu asking for permission, yaitu key konsepnya yaitu meminta izin. Oke, kita masuk asking for permission. For example, can I go out please? Bisakah saya keluar? Atau bisakah saya pergi keluar? The second is, may I close the door please? Bolehkah saya menutup pintu? The third is, could you do me a favor? Bisakah kamu membantu aku? Atau bisakah kamu membantuku? Nah, ini kata lain dari can you help me? Okay, next.
Would you mind if I sit here, please? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Okay, next. Do you mind if I sit here, please? Apakah kamu keberatan bila saya duduk di sini? Nah, jadi kata please juga boleh ada, boleh juga tidak ya. Kalau di bagian would you mind if I atau do you mind if I. Oke. Jadi di sini ada can I go, can I, may I, could you do, would you mind if I, and do you mind if I. Nah, kita lihat contoh pertama dan kedua. Nah, di sini ada contoh pertamanya can I. Nah, ini can I biasanya digunakan atau biasanya diperuntukkan untuk teman sebaya kita. Misalnya anak-anak soleh or student, which student. Can I borrow your pen? Nah, ini bisa untuk sesama siswa. Mungkin bahasanya ini lebih santai atau standar ya bahasanya. Contoh kedua, may I close the door please? Student, sekarang lihat contoh kedua ya. May I close the door please? Nah, di sini may itu lebih sopan dan biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua. Jadi jika anakku semua mau meminta izin, misalnya di kelas atau kepada orang tua dalam bahasa Inggris, nah kata sopannya yang biasa digunakan yaitu may I ya. Jadi kalau kita mau berbicara atau meminta izin kepada orang yang lebih tua, yaitu menggunakan kata izin may I. Bolehkah saya? Oke, kita lanjut ke pattern atau rumusnya. Oke, can I verb plus bla 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 please. May I plus verb plus bla 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 please. Nah, di sini yang isi titik-titiknya bisa berupa nama benda. For example, book, chair, and etc. dan sebagainya. Ya, atau juga bisa nama lokasi atau kata keterangan ya. For example, out or school. Nah, itu semua kata keterangan. May I go out please? Bolehkah saya pergi keluar? Ya. Next. Do you mind if I plus verb plus ya. Jadi di sini do you mind if I, apakah kamu keberatan jika saya verb di sini. Ya, verb adalah kata kerja ya. Oke, could you mind if I plus verb plus noun or adverb. Oke, kita belajar sedikit tentang verb ya. Verb di sini yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya membaca, read. Sit, duduk. Open, membuka. Close, menutup. Run, berlari. Play, bermain. Borrow, meminjam. Use, memakai.
and then walk, berjalan, and etc. Dan masih banyak lagi ya kata kerja yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya coba kita lihat latihan berikut ini ya. Oke, next. Kita berlanjut ke latihan ya, kita sama-sama menjawab. Oke, exercise. Make sentence for permission based on the picture. Coba kita buat kalimat tentang meminta izin berdasarkan gambar. Contohnya kursi, chair. Nah, karena kursi sering kita gunakan untuk duduk, jadi kata kerja yang kita gunakan adalah sit. Can I sit here please? Bisakah saya duduk di sini? Atau may I sit here please? Bolehkah saya duduk di sini? Nah, jadi kata kerja yang biasa muncul di kursi atau kata benda kursi adalah duduk atau sit. The second picture is book. Nah, buku biasanya apa? Baca ataupun kita biasa meminjam buku ya. Jadi bisa kata kerjanya kita gunakan borrow or read ya. Can I borrow your book? Bisakah saya meminjam bukumu? Or may I read this book? Bisakah saya membaca buku ini? Nah, kalian silakan menggunakan may I, can I ya. The third picture. Nah, ini adalah penghapus. Nah, bisa juga kalian kalau mau meminjam penghapus kepada teman, kalian bisa mengatakan may I borrow your eraser? Or can I borrow your eraser? Bisakah saya meminjam penghapusmu? Nah, boleh ya. The fourth. Karena ini gambar makanan, jadi biasanya kita menggunakan kata kerja eat ya. Coba kita buat kalimat isinya. May I eat this noodles? May I eat this noodle? Bolehkah saya makan mie ini? Or based on the merek or name of this noodle is pop mie. Nah, jadi kalian bisa may I eat this pop mie? May I eat this pop mie? Bolehkah saya makan pop mie ini? Ya, seperti itu ya. Next. Oke. Pencil. Pensil bisa juga meminjam ya. Kita menggunakan kata borrow. Can I borrow your pencil? Dapatkah saya meminjam pensilmu? Or can I borrow your pencil please? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Oke, next picture. Slippers. Can I borrow your slippers? Dapatkah saya meminjam sendalmu? Oke. Nah, ini gambar HP ya. Nah, biasanya kita menggunakan HP untuk apa? Nah, bisa call, memanggil, bisa juga play, bermain. Oke, next picture. Phone. May I borrow your phone, please? May I borrow your phone, please? Bolehkah saya meminjam teleponmu atau HP-mu? Oke, next. May I borrow your crayon? Bolehkah saya meminjam krayonmu? TV. May I watch TV? Or
Would you mind if I watch here? Apakah kamu keberatan bila saya menonton di sini? Nah, karena dari gambar TV biasanya kita menggunakan kata kerja menonton. Jadi watch ya. Atau watching. Next. Glasses. May I borrow your glasses? Dapatkah saya meminjam kacamatamu? Nah, jadi seperti itu ya, Mas Judan. Kalian bisa menggunakan kata kerja, boleh berdasarkan kegunaan dari benda tersebut atau apa yang akan kamu lakukan terhadap benda itu ya. Oke, next. Nah, sekarang dibuka di buku Inggrisnya page number 34. Silahkan dibuka bukunya halaman 34. Ya, ini halaman 34. Fill in the blanks. You need someone permission to do something. Kalian membutuhkan izin dari seseorang untuk melakukan sesuatu. For example, number 1 sudah ada jawabannya di situ. Turn up the fan. Turn up the fan. Atau menyalakan kipas angin. Jadi contoh cara menjawabnya di sini kita menggunakan can I. Can I turn up the fan, please? Dapatkah saya menyalakan kipas angin? Oke, jadi nomor 1 seperti itu ya. Number 2, turn on the computer. Turn on the computer. Menyalakan atau menghidupkan komputer. Nah, silakan dibuat kalimat izinnya berdasarkan situasi pada setiap nomor ya. Nomor 3, turn on the computer. Number 3, turn off the television. Mematikan TV atau ya, mematikan TV ya. Number 4 is switch off the cell phone. Ya. Artinya mematikan atau menonaktifkan telepon seluler atau HP. Number 5, switch on the computer. Switch on artinya menyalakan komputer. And the 6th is speak loudly. Speak loudly artinya berbicara dengan suara keras atau dengan suara lantang. Nah, silakan anandaku semua tulis di buku paket Inggrisnya ya. Dan yang tidak punya buku paket Inggris, silahkan ditulis di buku catatannya. I think that's all. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.